Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid At-Tanwir rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah diberi kemudahan bisa bertemu di Masjid Tanwir yang kita cintai ini, dan ini adalah pertemuan pertama di masjid ini, sehingga mungkin ada sebagian dari saudara atau saudari kita yang belum tahu mungkin atau kecelik. Tapi semoga kedepannya insyaallah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lanjutkan di Masjid Tanwir yang kita cintai ini. Kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada pemimpin kita, kedua kita, suri teladan kita, Nabi kita yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang senantiasa berjalan di atas sunnah dan ajaran beliau. Dan tidak lupa kita doakan untuk pengurus Masjid Tanwir, semoga apa yang sudah diupayakan demi makmurnya masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Para hadirin, kita lanjutkan kajian kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat. Pertemuan terakhir kita jelaskan tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Cabang-cabang keimanan ada amalan hati, sudah kita jelaskan panjang lebar. Ada amalan lisan, sudah kita jelaskan panjang lebar. Ada amalan badan. Ini amalan badan ada 3. Yang pertama yaitu yang berkaitan tentang pribadi masing-masing.
sholat, menutup aurat dan seterusnya, ini sudah kita jelaskan. Lah sekarang insya Allah kita membahas bagian ba dan jim. Insya Allah kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Qala al-muallif rahimahullah, pengarang kitab ini Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, beliau berkata, wa minha ma yata'allaqu bil atba' atau bil ittiba', cabang-cabang keimanan yang berkaitan dengan ittiba'. Dan ini ada 6 hal. Yang pertama, at-ta'affuf bin nikah. Termasuk cabang keimanan adalah menjaga diri dengan menikah. Jadi orang kalau iman ya, di antara cabangnya iman itu mau menikah. Tidak boleh hidup dalam kerahiban seperti orang Nasrani, seperti di sebagian agama-agama lain itu ada rohbaniyah, hidup dalam kerahiban, beribadah saja, tidak mau menikah. Ini tidak boleh, karena an-nikahu sunnati, kata Nabi. Nikah adalah sunnahku, kata Nabi. Maka yang aku umatnya Nabi harus menikah. Tidak boleh hidup dalam kebujangan, tidak boleh. Tidak boleh hidup membujang, tidak boleh hidup dalam rohbaniyah, kerahiban, kependetaan, kepadrian. Karena fokus ibadah akhirnya nggak nikah. Ini nggak boleh. Ada 3 orang datang ke Nabi. Kebetulan Nabi tidak ada. Yang ada istrinya Nabi. Maka mereka ini bertanya kepada Nabi tentang, mereka ini bertanya ke istrinya Nabi tentang ibadahnya Nabi. Setelah dijawab sama istrinya Nabi bahwa Rasulullah itu ibadahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka 3 orang ini menganggap kok sedikit ya amalannya Rasulullah itu. Dan mereka berkata, ya wajarlah, Rasulullah itu kan diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Beda dengan kita. Akhirnya orang 3 ini ngomong. Adapun yang pertama, dia mengatakan, aku ingin puasa. Puasa dahar. Terus puasa, nggak pernah apa? Berbuka. Sekarang puasa, besok puasa, besok puasa, besok puasa, besok puasa, besok puasa. Yang nomor 2 mengatakan, adapun saya ingin sholat, beribadah semalam suntuk. Semalam itu ibadah itu aja. Adapun yang nomor 3, adapun saya nggak ingin nikah. Karena takut mengganggu ibadah saya ingin fokus ibadah saja. Ketika Rasulullah datang, dikasih kabar sama istrinya, ada 3 orang yang datang menanyakan tentang amalannya Rasul. Ketika dia jawab, maka merasa itu sedikit. Terus mereka berkata, yang satu ingin puasa dahar, puasa selama-lamanya. Yang nomor 2 ingin ibadah semalam suntuk. Yang nomor 3 ingin meninggalkan nikah karena ingin fokus beribadah. Maka Nabi marah dan Nabi bertanya, siapakah 3 orang yang datang itu? Wallahi demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut, paling bertakwa kepada Allah. Tapi aku ya ibadah, ya sholat, ya tidur. Aku puasa, tapi aku juga buka. Dan aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang benci dengan sunnahku, nikah ini, falaysa minni, dia bukan golonganku. Hanya termasuk cabang keimanan adalah menikah. Kemudian berikutnya, wal qiyam bi huquqil iyal. Termasuk cabang keimanan adalah memberikan hak-haknya keluarga. Sandang, pangan, papan. Jadi orang berusaha mensejahterakan keluarganya, itu cabang keimanan. Bahkan Nabi pernah berkata, dirham, dinar yang kau infakkan untuk fisabilillah, untuk berjihad, untuk pembangunan amal jariah, dengan dirham atau dinar yang kau keluarkan untuk istrimu,
pahalanya lebih besar yang kau berikan kepada istrimu. Itu menunjukkan bahwa haknya keluarga itu agung. Ya, tidak boleh kita sepelekan. Kemudian termasuk cabang keimanan adalah wabiril walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa yadkhulu fihi ijtinabul uquq, termasuk meninggalkan kedurhakaan. Jadi termasuk cabang iman adalah berbakti kepada orang tua dan tidak mendurhakainya. Rasulullah mengatakan, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Yang pertama, al-baghyu, kezaliman. Yang nomor dua, al-uququ, durhaka kepada kedua orang tua. Makanya kita harus berbakti. Berbakti itu kewajiban setiap anak. Dan tidak ada yang hadir di sini yang tidak anak. Semua manusia itu anak, kecuali Adam dan Hawa tok yang bukan anak. Saya ulangi ya. Semua manusia ini anak. Hanya Adam dan Hawa yang bukan anak. Selain mereka berdua ini anak semua. Meskipun umurnya sudah 99 tahun, tua, tapi dia juga anak. Selama dia anak, maka masih kena kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga ibadah berbakti kepada orang tua ini lintas alam, tidak hanya di dunia tok. Ibu bapakmu sudah di akhirat, tetap kamu masih wajib berbakti kepadanya. Sehingga berbakti kepada orang tua itu baik ketika hidup maupun ketika sudah wafat. Berbakti kepada orang tua yang masih hidup poinnya ada 3. Banyak, tapi intinya, saripatinya, berbakti kepada orang tua yang masih hidup itu 3. Jangan bicara Anda sudah berbakti kalau belum mengamalkan 3 ini. Ini kalau masih hidup. Yang pertama, al-ihsan ilaihima, berbuat baik sama orang tua, nyenengno atine wong tua, membahagiakan orang tua, memberi sebelum diminta, menjadikan orang tuanya raja dan ratu. Tidak berhitung-hitungan dengan orang tua, agar Allah tidak hitung-hitungan kepada dirimu. Jangan hitung-hitungan sama orang tua, agar Allah tidak hitung-hitungan kepada dirimu. Kalau sudah orang tua itu alal ain war ra's, di atas kepala dan mata kita, bismillah, diganti sama Allah. Berbuat baik kepada orang tua. Yang nomor 2, wala yu'dhihima, tidak menyakiti orang tua. Dan yang paling sulit yang nomor 3. Apa? Dan nomor 3 ini intinya bakti. As-sabru ala adahuma, sabar dari kedua orang tua. Orang tua itu kalau sudah sepuh kadang-kadang sang anak memerlukan kesabaran ekstra. Intinya sabar, intinya bakti itu sabar dari orang tua. Rasulullah bersabda, rahima anfu, rahima anfu, rahima anfu. Rugi celaka, rugi celaka, rugi celaka. Man, ya Rasulullah, siapa orang yang celaka itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima walam yadkhulil jannah. Orang yang rugi celaka adalah orang yang menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta, salah satunya atau keduanya, tapi dirinya gak bisa masuk surga. Orang yang merugi dan celaka adalah orang yang Allah beri kesempatan
menjumpai bapak ibunya tua renta, tapi dirinya tidak memanfaatkan itu untuk meraih surga. Itu celaka orang itu. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Makanya jangan kau sia-siakan pintu itu. Panjenengan itu selama masih ada dua orang tua, dunia sampean masih dalam kebaikan. Duniamu masih dalam keadaan terang benderang selama masih ada ibu bapak. Wet-weten, ramuten. Orang tua kita dulu itu membasahi bumi dengan keringatnya. Di siang hari membasahi bumi dengan keringatnya. Di malam hari menghiasi langit dengan doa-doanya. Jadi sampean sekarang sukses jadi pengusaha, sampean sukses jadi seorang pejabat, sampean sukses menjadi orang yang bermanfaat, itu bisa jadi karena doanya ibu kita. Bisa jadi usaha kita itu belum maksimal. Hanya saja karena kita mendapatkan doa orang tua. Lah doanya orang tua itu mahal. Hanya panjenengan kalau masih ketunggon wong tua loro wis temenan, duniamu masih dalam kebaikan. Wet-wetan, perbaiki hubunganmu, datangi, sayangi, cintai, senengi. Itu kalau masih hidup. Bagaimana kalau sudah wafat? Ustaz, saya dulu terus terang Ustaz, bukan anak yang berbakti. Saya suka bentak orang tua. Saya selalu membuat orang tua saya itu gelo. Saya sering menyakiti orang tua saya Ustaz. Sekarang saya sudah ngaji, saya tahu betapa dahsyatnya dosanya durhaka kepada orang tua. Saya ingin berbakti tapi sekarang ibu saya sudah wafat. Tapi sekarang ibu saya, bapak saya sudah wafat. Sedangkan dulu saya durhaka dan belum sempat menebusnya. Ini bagaimana Ustaz? Saya enggak mau masuk neraka. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah ada kemurkaan orang tua. Aku belum sempat berbakti, sekarang orang tua sudah wafat. Bagaimana ini Ustaz? Atau ada yang tidak seperti itu. Tapi ada yang berkata, ya Ustaz, dulu kami ingin berbakti sama orang tua, tapi kami belum memiliki sesuatu untuk kami gunakan berbakti. Dulu saya merantau, hidup saya masih pindah-pindah luar kota, belum sempat membahagiakan orang tua Ustaz. Dan sekarang alhamdulillah saya diberi Allah banyak kenikmatan, tapi orang tua saya sudah wafat. Saya ingin orang tua saya mendapatkan kebaikan, tapi sudah wafat ya Ustaz. Dulu saya merantau, gak sempat ketemu orang tua. Pulang-pulang saya mendapatkan berita kematiannya. Saya belum sempat berbakti kepadanya. Ini bagaimana Ustaz? Nah disinilah pentingnya materi ini. Berbakti kepada orang tua setelah kematiannya. Ada poin-poin penting, silakan dicatat. Bekal bagi kita berbakti kepada orang tua yang telah wafat. Yang pertama, ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma. Berdoa dan istighfar, memohon ampun untuk orang tua. Memohonkan ampun orang tua. Yang pertama ya, berdoa dan memohonkan ampun untuk orang tua. Perhatikan, di dalam hadis dikatakan turfa'u darajatul mayyit, atau al-mayyit turfa'u darajatuhu. Ada mayit itu diangkat di kuburannya, di akhiratnya diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah, diangkat derajatnya. Terus hamba ini berkata, ya Allah, dari mana ini? Kenapa engkau berikan kepadaku kemuliaan yang setinggi ini? Maka Allah katakan kepadanya, waladuka istaghfarolaka.
anakmu yang ada di dunia, berdoa memohonkan ampunan untukmu. Jadi jangan lupakan doa wong tua. Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'ulahu. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh kepadanya. Jadi kesimpulannya, berbakti kepada orang tua setelah kematiannya, yang pertama berdoa dan memohonkan ampunan untuknya. Yang nomor 2, tasdidud duyuni alaihima. Nomor 2 ini melunasi utang piutangnya orang tua. Melunasi utang piutangnya orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwanya orang mukmin itu tergantung dengan utang piutangnya. Ruhnya orang mukmin itu gumantung dengan utangnya. Kalau utangnya belum, soro ruhi si mayit ini. Ada seorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku berjihad di jalan Allah, mati di jalan Allah, apakah seluruh dosaku diampuni? Kalau kamu jihad niatnya lillahi ta'ala, tidak lari dari peperangan, ya, seluruh dosamu diampuni. Terus setelah itu Rasulullah berkata lagi, ulangi, tolong diulangi lagi pertanyaannya. Ya Rasulullah, kalau aku berjihad fisabilillah, kemudian aku terbunuh di jalan Allah, apakah seluruh dosaku diampuni Allah? Kalau kamu niat meninggikan kalimat Allah, tidak lari dari peperangan, iya, seluruh dosamu diampuni. Illa dain, kecuali 1, utang. Itu orang mati syahid loh padahal. Tetap utangi, tetap nyantol. Itu batal mati syahid. Apalagi yang matinya biasa-biasa saja, masih nyantol utangnya. Makanya kata Rasulullah, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwanya orang mukmin itu tertawan, tergantung dengan utang piutang. Bahkan di dalam Al-Quran itu ayat terpanjang adalah ayat utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertransaksi dengan tidak tunai, dengan utang piutang, faktubu, tulislah. Itu 1 ayat penuh, 1 halaman tuh tentang utang piutang. Ada jenazah didatangkan ke Nabi. Sering saya sampaikan ini. Ya Rasulullah, sholli alaihi. Ya Rasulullah, tolong sholati jenazah ini. Nabi enggak tanya sopo iki, jabatannya apa, sukune tekan ndi, ndak. Pertanyaan Nabi apa? Punya utang enggak dia? Punya, enggak punya ya Rasulullah. Disolati sama Nabi. Didatangkan jenazah yang kedua, ya Rasulullah, tolong sholati jenazah yang kedua ini. Ahli din, punya utang dia? Iya ya Rasulullah, dia punya utang. Apakah dia punya harta warisan yang nanti sekiranya bisa untuk dilunasi utangnya? Nggih ya Rasulullah, punya. Sholati sama Nabi. Didatangkan jenazah yang nomor 3, ditanya sama Nabi, punya utang? Punya ya Rasulullah. Apakah dia punya harta pusaka, harta warisan yang nanti kalau dia mati untuk melunasi utangnya? Ada ya Rasulullah. Tidak ada, mohon maaf, tidak ada yang nomor 3. Tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum, salati jenazah saudara kalian. Nabi sendiri enggak mau salat. Ini masalah utang piutang.
Terutama ibu-ibu hati-hati. Saya menjumpai fenomena luar biasa. Ya, ibu-ibu hati-hati, tanpa ngomong suami, itu ternyata mobil-mobil di rumahnya apa saja itu digadekan semuanya, utang banyak, suaminya nggak tahu. Mari kalau istri ini mati kan? Ini nggak boleh. Harus ya, masalah utang jangan dianggap remeh, ya. Lah apalagi orang tua gitu loh maksud saya. Kasihan orang tua kita. Makanya kalau kita berbakti kepada orang tua, maka kalau sudah wafat, cara yang nomor 2, yang pertama kan mendoakan dan memohonkan ampunan. Yang kedua adalah melunasi hutangnya orang tua. Dan sama lihat sejarahnya para sahabat. Antum saya kasih kuncinya ya. Lihat kisah Zubair bin Awam dan putranya Abdullah bin Zubair tentang utang piutang. Itu perjuangannya Abdullah bin Zubair ngelunasi utangnya ayahnya itu luar biasa. Zubair bin Awam itu orangnya amanah, terpercaya. Kalau ada orang datang membawa gelang, bawa ini, bawa itu untuk disimpan, kata Zubair, sudah jangan kau amanahkan ke aku, sudah tak pakai aja sebagai utang. Nanti kalau ente butuh kapan-kapan datang ke saya. Paham? Zaman dulu kan nggak ada tempat penyimpanan berangkas, nggak ada. Termasuk orang yang suka dititipi begitu ya Rasulullah sendiri. Makanya Rasulullah dijuluki apa? Al-Amin. Termasuk Zubair bin Awam. Antum melihat di kitab Riyadhus Shalihin kisahnya Abdullah bin Zubair sama Zubair bin Awam tentang utang piutang. Itu Zubair bin Awam, Zubair bin Awam itu meninggalkan utang banyak sekali. Maka anaknya ini, siapa namanya tadi? Abdullah bin Zubair berjuang ngelunasi utang luar biasa. Karena dia berbakti kepada ayahnya. Ada juga sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdillah. Sebelum Jabir bin Abdillah ini punya ayah dan punya adik-adik perempuan banyak. Ketika perang Badar dilarang sama ayahnya, Jabir kamu gak usah ikut perang Badar, jagain adik-adikmu. Perang Uhud gak ikut juga. Jabir jagai adik-adikmu, aku aja yang perang. Jabir bin Abdillah, jadi Abdullah bapak ini sing perang. Makanya gak ada ceritanya Jabir bin Abdillah ikut perang Badar, perang Uhud, gak ada. Karena dilarang ayahnya untuk jaga adik-adiknya ini. Nah, waktu perang Uhud dia ngomong sama anaknya, wahai anakku Jabir, kelihatannya dalam perang ini ayah terbunuh. Firasat. Tidak ada yang menggelayut di pikiranku kecuali 2 hal. Utangku dan adik-adikmu. Paham gak maksudnya? Maka nanti kalau aku mati, tolong lunasi utangku dan 2 jaga adikmu. Dan temenan mbak, firasatnya ini benar. Jabir bin Abdillah ini apa? Abdullah ya, Jabir bin Abdullah. Abdullah ini gugur dalam perang Uhud. Akhirnya Jabir ini Masya Allah bontang-panting ngelunasi utangnya siapa? Itu salaf dulu itu kayak gitu. Pengen membebaskan utangnya keluarga ayahnya. Setelah itu nikah sama janda. Ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah menikah. Ditanya sama Nabi, loh janda apa perawan? Janda ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fahal bikran. Ya apa kok gak milih sing gadis perawan? Tula ibuha wa tula ibuka. Dia bisa bermain-main denganmu, kamu juga bisa bermain-main dengannya. Kata Jabir, ya Rasulullah, adik saya itu kecil-kecil. Saya punya adik perempuan banyak. Nah, kalau aku milih sing seumuran sama adikku, tukaran terus sama adikku. Gak ada sing ngeramut adikku. Maka saya gak apa-apa, saya pilih yang janda aja supaya ngeram. Saking baktinya, siapa tadi? Jabir bin Abdillah kepada ayahnya. Dulu nasi utang. Termasuk Abdullah bin Zubair sama Zubair bin Awam. Nah itulah bagaimana para salaf dulu itu sangat berbakti sama orang tua, termasuk dalam masalah utang piutang. Nomor 3, berbakti kepada orang tua yang sudah wafat
Apa? Ada nadar, menunaikan nadarnya orang tua. Menunaikan nadarnya orang tua. Orang tua nadar, aku besok kalau panen dapat 10 ton, saya sumbang ke masjid 5 juta. Besok mau panen, mak bapaknya mati. Ketika dipanen ternyata dapat 10 ton bahkan lebih. Maka anak ini wajib menunaikan nadarnya orang tua, nggak boleh dikorupsi. Gak usah lah. Kalau ternyata karo bapak dibagi roto karo dulure, nadarnya nggak direken. Nah, ini nggak boleh. Kalau orang tua nadar, ya maka anak harus melaksanakannya. Ini nomor pinten? 3. Nomor 4, menunaikan wasiat orang tua. Nah, emak berwasiat, tolong ditulis. Bisa ada notarisnya misalnya ya. Lah wasiat ini kalau berupa harta nggak boleh kepada ahli waris. Aku berwasiat kalau aku mati perusahaan yang ada di Surabaya milik anakku yang pertama. Tambakku yang sekian hektar milik anakku yang nomor 2. Tokoku yang sekian jumlahnya untuk anakku yang ketiga, nggak boleh. Nah, wasiat yang seperti ini nggak boleh. La wasiat ahli warisin, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Kalau itu mah nggak pakai wasiat. Kalau sampai mati dengan sendirinya ada ilmunya, namanya ilmu apa? Waris, ilmu faraid. Wasiat itu boleh kalau ini wasiat harta ya. Adapun wasiat, nah nek aku mati awakmu kudu rukun sak dulurmu, itu boleh wasiat omongan. Nek wasiat harta yang kayak tadi itu lah, itu nggak boleh kepada ahli waris. Kepada siapa? Kepada non ahli waris. Dan itu nggak boleh lebih dari 1/3. Anak itu dikumpul kabeh. Besok nek emak mati utawa bapak mati, tolong sekian hartanya ayah untuk panti asuhan, atau sekian hartanya ayah untuk pembangunan pondok pesantren. Ini wasiat namanya, wajib dikerjakan, tapi dikasih batasan nggak boleh lebih dari apa? 1/3. 3/4 itu miliknya ahli waris. Tapi kalau bapak pokoknya aku kabeh anak-anakku awakmu wis mapan kabeh ya. Nek bapak mati pengen separuh hartanya bapak untuk pondok pesantren, boleh enggak? Enggak boleh. Tetap batasnya berapa? Seperti kecuali anak ridho wis gak apa-apa, dhewek lho gak butuh apa-apa, sugih kabeh. Mosok bapak pengen setengah ngono kita gak rela. Terus anak sepakat, wis kita relakan. Gak apa-apa. Tapi anak oleh pahala. Soal itu sebagian itu miliknya anak. Anak dapat pahala 2. Keluarkan harta, kedua berbakti ke orang tua. Paham ya? Nah, kalau berwasiat, kalau bapak mati nanti 1/3 harta bapak harus kau sisihkan untuk pondok pesantren. Ketika bapaknya mati, ternyata gak ada apa-apa bapaknya. Bapak gak ada apa-apa kok iso ngomong 1/3 kau pondok kanggo anake kono belas kok. Ya kalau gitu ya gak usah, gak ono kok di wasiat. Maksudnya itu kalau ada maka 1/3-nya untuk, boleh kurang dari 1/3, tapi batas maksimal 1/3. Nah itu harus dilaksanakan sama anak. Harus diwasiatkan. Pokoknya wasiat kebaikan harus dijalankan. Adapun wasiatnya melanggar syariat gak boleh dikerjakan. Wahai anakku, nek bapak mati, emak mati nanti tolong kuburan emak dikekno aup-aupan, rumah-rumahan. Ini wasiat gak boleh dijalankan. Karena Nabi melarang membangun di atas kubur. Nomor pinten? 4. 5. As-shadaqatu anhuma, bersedekah atas nama orang tua. As-shadaqatu anhuma. Datang seorang laki-laki ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku wafat, sedangkan dia belum berwasiat apa-apa. Lah ini aku sedekahkan hartaku, kebun ini
saya sedekahkan niat untuk orang tua, bisa apa enggak? Kata Rasulullah, tasaddaq. Sedekahkan dan itu bermanfaat bagi ibu dan boleh. Mungkin dulu belum sempat berbakti, sekarang sudah sukses, bapak ibu sudah wafat, sudah bangun masjid di atas namakan orang tua yang sudah wafat. Boleh, boleh. Ada seorang wanita Filipina, kebetulan muslimah. Karena TKW yang ada di Arab Saudi itu kebanyakan kalau ke Indonesia Filipina. Tapi biasanya Filipina itu rotok profesional, kayak perawat, mantri. Indonesia ini bagian IRT ya namanya. ART atau IRT? Asisten rumah. ART. Ini orang Filipina pada waktu itu. Dan banyak kisah itu saya kasih tahu. Di antara kisah yang kami dengar adalah ada seorang wanita Filipina. Dia ini jadi yang merawat orang sakit itu di rumah. Orang kaya raya, pengusaha sukses di Arab Saudi, miliarder, tapi sudah tua. Nah jenengi perawat kan, yo buka baju, ngelap-ngelapi kan gitu kan, ngeramut lah. Si ayah ini risih kan nggak mahram. Wah ini keluarga ngerti agama. Ngomong sama anak-anak sudah saya nikahi aja wanita ini. Biar jadi apa? Istrinya. Dia tidur bareng ya apa bareng, nggak apa-apa kan? Maka ya menikah sama wanita Filipina ini. Sambil ngerawat, ya memang istri dan dia dihormati. Pokoknya ini keluarga ngerti ilmu. Orang Arab Saudi. Terus mati Pak yang pengusaha ini. Pengusaha ini mati terlepas dari apakah masih ada istri yang dulu, istri yang pertama maksudnya, ya, atau ada apa enggak ada, intinya dapat 1/8. Istri itu kalau suaminya punya anak dan suaminya mati, ada anak ya, maka dapat 1/8. Tapi kalau suaminya mati, suami nggak punya anak, paham nggak maksudnya? Anak ini nggak mesti dari wanita yang mana terserah. Boleh wanita yang pertama, boleh wanita yang kedua. Yang penting si suami punya anak. Paham maksudnya ya? Kalau suami punya anak, meskipun yang sama Filipina nggak punya anak, tapi kan punya anak dari istri yang lama, bisa dipahami ya? Maka dapat 1/8. Tapi kalau suaminya nggak punya anak, maka istri dapat 1/4. Itu aturan pakem, nggak boleh diganti, itu ada di Al-Quran. Oke? Karena punya anak, kan ada anak tadi kan, anaknya sukses-sukses juga, maka otomatis dapat 1/8 harta karena punya anak suaminya. Ojo ndelok 1/8 nih, 1/8 dari triliunan, yo akeh, gak didik. Tapi kan dibagi 2 sama mbok tua, meskipun dibagi mbek wong tua, mbok tua tetap si akeh wong iki miliarder, kaya raya juga, dan anaknya ini ngerti agama. Gak mendolimi ibu sambungnya ini, paham maksud saya? Karena mereka paham di antara cara berbakti kepada orang tua adalah berbuat baik kepada orang yang dicintai ayahnya. Termasuk orang yang dicintai ayahnya adalah ibu sambung, paham gak maksud saya? Maka dimuliakan, seluruh hartanya dikasihkan nih, haknya ini. Padahal rotu wodok padahal, mek ngeramut pirang wodok, dapat harta banyak yang Filipina ini. Dikasih Pak. Karena ini keluarga baik-baik, keluarga ngerti agama, memberikan hak, memberikan setiap pemilik hak akan haknya, dikasihkan 1/8 ini, pulang ke Filipina. Iki bawa uang banyak, bukan uang dikit. Yang pengusaha sukses 1/8-nya, gak bisa bayangkan, gede banget itu nominalnya ini. Zaman berlalu, anak-anak ini kan ingin nyambung, karena belum poinnya berikutnya nanti kan saya sampaikan. Di antara cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah nyambung tali rohimi wong tua, betul? Nyenengi wong-wong sing disenengi wong tua. Nah termasuk itu adalah mencintai, menyambung, menghormati, memuliakan orang yang dicintai ayah kita yang sudah wafat. Nah, kebetulan pada waktu itu ibu sambungnya, karena ibu sambung adalah dulu dicintai ayahnya, paham? Maka sang anak-anak yang dari Saudi ini punya kepikiran, ayo kita sambung ibu tiri kita ini. Ayo kita silaturahim, nyambung ibu sambung kita. Bisa dipahami ya?
Maka anak-anaknya pergi ke Filipina, cari wanita yang dulu jadi TKW yang dinikahi bapaknya itu. Cari-cari ketemu, sesuai dengan alamat itu ketemu. Loh, omai biasa kan? Loh, rumahnya kok biasa? Pikiran ini kan gue duit sama omai megah istana kan? Loh, omai biasa. Mari ketemu sama ibu sambungnya, loh pakaiannya biasa ya, wong biasa ngono. Heran anak-anak itu, kok iso ngene? Tanya, wahai umma ibunda, ini uang yang banyak dulu yang didapat dari ayah itu dipakai apa? Maka wanita ini berkata, kalau kau ingin harta ayahmu aku gunakan untuk apa? Pergilah ke kota, lihat masjid yang paling megah di sana. Itulah milik ayah, dan aku niatkan untuk ayah. Subhanallah. Jadi tepak temenan ini. Tepak milih bojo. Terus pahalai ngalir terus itu. Nah, ini termasuk cara berbakti kepada orang yang sudah wafat. Nomor pinten? 5 ya. Sekarang nomor 6. Nomor 6 tadi itu nyambung tali rahimnya orang tua, memuliakan orang-orang yang dicintai orang tua kita. Jadi di antara cara berbakti kepada orang tua yang wafat adalah nyambung tali rahimnya orang tua. Dan ini materi ini kalau nggak salah sudah sering saya bulan balik ini, sampai mungkin sampai nyatet bolak-balik barangkali. Tapi tidak apa-apa. Memang kita harus diingatkan terus dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau kita punya ayah, punya ibu misalnya sudah wafat, maka setelah wafatnya bapak ibu kita harus memastikan orang-orang yang dulu disenangi, dicintai bapak ibu kita, kalau sudah ketemu sambung. Sampean punya bapak, punya emak sudah wafat, sudah gak pulang kampung lagi, jangan, tetap pulang kampung. Kenapa? Karena cara berbakti kepada orang tua adalah nyambung tali rahimnya orang tua. Pamanmu, pakdemu, mbahmu, ya keponakanmu, itu kan ada kaitannya sama orang tua, maka harus disambung. Mas, gak apa-apa ya. Dan itu dilakukan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah memakai sorban, memakai khimar, keledai. Tiba-tiba ketemu seorang Arab Badui, Arab deso, Arab kampung, Arab dusun. Maka didatangi sama Abdullah bin Umar, ketemuan sama Abdullah bin Umar. Sorbannya itu dikasihkan, keledainya dikasihkan. Kata sahabatnya, wahai Abdullah bin Umar, ini orang desa, orang Arab Badui, kasih sorban sudah senang dia. Kenapa kok keledainya yang kau tunggangi kemana-mana kau kasihkan juga untuknya? Dijawab sama Abdullah bin Umar, karena dulu aku masih ingat bapaknya orang ini disenangi sama bapakku. Bapaknya orang ini dulu disenangi sama bapakku. Makanya aku sambung orang ini karena dulu bapakku senang sama ayahnya dia. Abarul bir, di antara bakti yang paling bakti adalah nyambung tali rahimi wong tua, nyambung orang yang dulu dihormati orang tua. Sudah, ini nomor 6. Sekarang nomor 7. Menghajikan orang tua atau mengumrohkan orang tua. Panjenengan dulu susah, masih belum ketemu dalane, gak sempat nyeneng wong tua, belum ngerti, belum ngaji, gak ngerti apa-apa. Nah sekarang wis mapan, ngaji, ngerti. Di antara cara berbakti kepada orang tua adalah menghajikan orang tua atau mengumrohkan orang tua. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya anaknya harus haji dulu dan harus umroh dulu. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi, waktu di Mikot berkata, labbaika Allahumma labbaika an Syubruma. Ya Allah, Syubruma memenuhi panggilanmu. Biasakan labbaik Allah, umma labbaik dan seterusnya.
atau labbaika umratan. Ini dia ngomong labbaika an subruma. Ya Allah, Subruma memenuhi panggilanmu. Ditanya sama Nabi, loh sapa Subruma iku? Kerabatku ya Rasul, saudaraku atau bapakku ya Rasul. Loh, kamu sudah haji belum? Belum ya Rasulullah. Oh gak bisa, tahun ini kamu harus haji untuk dirimu sendiri. Baru tahun depan untuk Subruma. Rasulullah itu termasuk orang yang sangat memuliakan Khadijah, meskipun Khadijah sudah wafat. Rasulullah itu tak kasih tahu sampean bagaimana cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Rasulullah itu kalau menyembelih kambing, Rasulullah motong-motong dan berkata kepada keluarganya, wahai Aisyah, kirimkan ke saudarinya Khadijah. Wahai Aisyah, bawa ke temannya Khadijah. Ngomong ke keluarganya, ngomong ke Anas bin Malik, Rasulullah kalau dapat rezeki tolong kasihkan temannya Khadijah, tolong kasihkan ke keluarganya Khadijah, tolong kasihkan ke adiknya Khadijah. Rasulullah itu termasuk orang yang setia, tidak melupakan jasa kebaikannya orang. Saking seringnya dikit-dikit Khadijah, dikit Khadijah, sampai Aisyah ini marah dan mengatakan, wallahi kau selalu menyebutkan perempuan tua itu. Padahal Khadijah, ini ya, padahal Aisyah itu lahir Nabi umur 45 tahun. Coba pikirin, Nabi umur 45 tahun itu baru Siti Aisyah lahir. Sedangkan Khadijah itu wafatnya ketika Nabi umur 10 kenabian, 10 tahun kenabian. Berarti umurnya Nabi berapa? Ojo susu ngitungnya berapa? Rasulullah diangkat jadi Rasul umur berapa? 40. 10 tahun berikutnya Siti Khadijah wafat. Berarti Khadijah itu wafat umurnya Nabi berapa tahun? 50. Kalau selisihnya umurnya Nabi dengan Khadijah 15, berarti Khadijah wafat umur berapa? Ojo susu ngitungi. Rasulullah nikah umur selawe, Khadijah umur 40. Dalam riwayat masyhur, ya kalau Nabi umur 50, berarti Khadijah umur berapa wafatnya? 65, kurang lebih begitu kan? Berarti ketika Khadijah wafat, Nabi umur 50, Siti Aisyah wafat, lahir, berapa tadi umurnya Nabi berapa? 45. Berarti ketika Khadijah wafat, Aisyah umur berapa? Kurang lebih 5 tahun. Belum sempat eruh, masih TK lah gampangannya, umur 5 ya kan. Tapi gara-gara Nabi ini orang yang pandai berbakti, pandai berbuat baik kepada orang yang sudah wafat, diomongi terus sampai sumpek. Siapa yang sumpek? Aisyah. Khadijah terus. Bahkan Aisyah mengatakan, maghirtu, tidak pernah aku cemburu kepada seorang wanita pun melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Karena selalu disebut-sebut terus sama Nabi. Sampai suatu saat kepegelen Aisyah ini, dan Aisyah berkata, seakan-akan tidak ada wanita lagi kecuali perempuan tua itu. Wallahi padahal Allah telah menggantikan untukmu wahai Rasulullah yang lebih baik darinya. Maksudnya itu. Apa kata Rasulullah? Ma'abdalani Allah khairan minha. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah lebih baik dari dia. Dia adalah orang yang pertama kali iman kepadaku ketika manusia di jagat raya kafir semuanya. Dialah wanita yang pertama kali mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwaku ketika umat manusia pelit terhadap perjuanganku. Dan darinya lah dia aku peroleh anak, tidak aku peroleh dari wanita manapun. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya antum tahu cara berbuat baik kepada orang yang sudah wafat adalah memuliakan kerabatnya, memuliakan orang-orang yang dicintai. Makanya kalau bapak kita sudah wafat, ibu kita sudah wafat, sambungan pamanmu, pakdemu, mbahmu, perlakukan dengan baik. Itu cara berbakti kepada bapakmu yang sudah wafat, memuliakan kerabatnya. Termasuk ibu-ibu sampean yang ditinggal mati istri sampean, suami sampean, mudah-mudahan suami sampean sik dawa umur,
Tapi nek suami sampean wafat, maka anakmu harus disuruh berangkat menuju saudara-saudara ayam, saudara-saudara suami. Itu kayak gitu. Misalnya ada seorang istri, suaminya mati, itu kadang-kadang hidupnya ya dia sama anak-anaknya. Gak boleh istri kayak gini nih. Wahai anakku, berangkatlah menuju pamanmu, berangkatlah menuju pakdemu, sambangilah kerabat ayam. Meskipun wanita ini sudah nikah lagi, ingatkan anakmu itu untuk sambang ke kerabat orang tua. Itu cara berbakti kepada orang yang sudah wafat, memuliakan kerabat. Nomor 8 sekarang. Nomor berapa sekarang? Sekarang yang mau dimulai lagi 8. Nomor 8 ini meneruskan kebaikan orang tua. Meneruskan kebaikan orang tua. Sampeyan duwe wong tua. Dulu orang tua sampeyan ini seneng melakukan amal kebaikan tertentu. Sampeyan jadi anaknya, ya dilanjutkan. Sampeyan punya bapak sampeyan dulu waktu hidup aktif di masjid, ngeramut masjid, jadi takmir masjid. Sampeyan jadi anaknya, kudu gelem ngeramut masjid meskipun gak takmir. Apa? Aku eling-eling iki bapakku biyen ngerintis masjid ini, maka aku ingin berkontribusi meskipun aku gak diangkat jadi takmir. Ojo gara-gara jadi takmir terus motong. Tak gelem bantu masjid soalnya opo gak ada opo-opo kok. Loh, ojo ngono. Berjuang gak harus begitu. Karena dulu ayahmu pernah merintis, pernah berjuang membesarkan masjid ini. Sekarang bapakmu sudah mati, kamu harus punya kontribusi melanjutkan perjuangan orang tuamu. Meskipun kamu gak punya nama di tempat itu, tetap jangan cara karena manusia, tapi karena iki biyen bapakku elok berjuang. Jadi punya kebaikan orang tua dilanjut, Pak. Termasuk tanamannya orang tua pernah nanam mangga, nanam kelapa, nanam rambutan, jangan dipotong, biarkan hidup. Biarkan hidup. Karena dalam hadis dikatakan, barang siapa menanam tanaman atau pohon, dimakan hewan, dimakan burung, bahkan dimakan manusia, tidaklah itu terjadi kecuali dihitung sedekah bagi penanamnya. Selama wit-witan itu ono berbuah, meskipun dipangan codot, dipangan ular, tetap wong tuamu sing nduk kuburan oleh pahala. Makanya kalau ada di rumahmu itu ada pohon peninggalan orang tua, jangan dipotong. Kalaupun terlanjur dipotong, ganti bibit yang baru. Biar tumbuh lagi, meneruskan kebaikan orang tua. Nomor pinten tadi? 9. Ya. Nomor 9, cara berbakti kepada orang tua adalah jadilah anak soleh. Dan setiap amal yang dilakukan anak otomatis orang tua dapat pahalanya. Apapun yang dikerjakan anak, kebaikan otomatis orang tua dapat pahala. Mana dalilnya Ustaz? Surat An-Najm. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang ia usahakan sendiri. Tapi kata Nabi, al-waladu min kasbihi, dan anak soleh termasuk hasilnya orang tua. Manine wong tua. Sing kei panganan wong tua, sing rambut wong tua, sing nyekolahno wong tua, sing kei SPP wong tua, sing mondokno wong tua. Makanya anak itu jadi anak soleh, otomatis wong tua oleh pahala. Soalnya anak soleh iki mbiyen dididik wong tua, di sekolahno wong tua ini golek rezeki kanggo mangani anake. Makanya ini anakmu soleh, dengan sendirinya kamu itu dapat pahala. Meskipun ya anak itu kalau sholat malam otomatis orang tua dapat pahala. Meskipun gak diniatno dikirim tambah salah. Ya Allah, nyuwun tolong ya Allah sampai transfer mawon pahala saya yang sholat malam ini ke orang tua saya. Saya gak usah ya Allah kebeken modelnya. Gak usah ngomong ngono tambah salah, karena sholat gak bisa ditransfer. Paham ya? Sholat itu ibadah nafsiyah untuk pribadi-pribadi. Gak bisa ya Allah aku sholat tahajud, tolong kirim pahala sholat tahajudku untuk orang tua.
Gak usah ngomong ngono, dengan sendirinya nek sampeyan ikhlas sholat, otomatis wong tua oleh pahala. Karena apa? Karena tadi itu anak soleh adalah hasilnya orang tua. Kembali ke materi, selesai masalah bakti. Apa sekarang ini? Wa tarbiyatul aulad. Nah, termasuk cabang keimanan adalah tarbiyatul aulad, mendidik anak. Mendidik anak itu, perhatikan baik-baik saya. Mendidik anak itu poinnya 3. Kata-kata robba yurobbi tarbiyah. Tarbiyah anak itu poinnya 3. Yang pertama, fisiknya. Kamu kasih makan apa? Halal apa haram? Banyak orang salah paham. Dikira tarbiyatul abna itu sing penting sekolah no sing tinggi, di pondok no sing api, cari perguruan yang sangat keren. Nomor 1 itu kamu kasih makan apa? Halal apa haram? Sekarang lagi rame kan, anaknya bermasalah, wong tuane kena masalah bisa nih. Jadi di antara cara mendidik anak nomor 1, kasih makan yang halal. Tulis ya. Cara mendidik anak nomor pertama, kasih makan yang halal. Karena kalau dikasih makan yang haram, mustahil jadi anak yang bakti. Mustahil, Pak. Mustahil. Kalau punya anak dikasih makan haram, mustahil. Pasti akan durhaka kepada. Maka yang pertama, kasih makan yang halal. Makanan itu dikatakan halalan barokah kalau ada 3 syarat. Saya ulangi ya. Tarbiyah anak, merawat anak, memelihara anak, itu poin pertama, ngasih makan yang baik halal. Itu dulu, makan itu dijogo. Ojo sampai nyolong, ojo sampai korupsi. Anakmu nek angkati korupsi, iling-ilingan anakmu. Ada seorang, perhatikan saya. Ini kisah nyata, bukan katanya orang. Orangnya masih hidup dan saya kenal orangnya dan tahu rumahnya. Tahu pekerja kantornya. Dia ngomong ke saya dulu kerja di bank, Ustaz. Uang banyak, Ustaz. Tapi ada hal yang membuat saya langsung resign. Gara apa, Ustaz? Gara istri saya itu kalau nyuapi anak saya selalu menangis. Karena istri saya tahu ini uang dari uang hasil riba. Setiap kali istri saya ini nyuapi anak saya yang bayi itu mesti nangis istri saya itu. Karena istrinya tahu ini gak halal, ini tak kayak anakku ini. Masuk ke perut anakku, padahal aku tahu ini gak halal. Nangis, pokoknya setiap kali nyuapi anaknya nangis di istrinya. Langsung ke kantor, kok cerai? Desain langsung. Karena itu penting, Pak. Makanan yang masuk ke anak kita ini harus halal. Ini cabang keimanan ini. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, fannaru aula bihi. Neraka tempat untuknya. Hati-hati. Masalah makanan gitu, hati-hati. Ya. Ada kisah lain. Kisah nyata juga. Orangnya sendiri yang cerita ke saya. Pimpinan bank. Terus ngaji. Ngerti. Tapi untuk meninggalkan itu masih belum bisa. Ya kan namanya manusia. Masih banyak tanggung jawab, banyak nafkah, macam-macam lah ya. Dia sudah tahu, tapi suatu saat dia dapat bonus dari bank karena berhasil ini, berhasil itu. Dapat hadiah banyak. Ada itu dibawa ke rumah tunai, uang banyak. Saya senang, Ustaz. Tapi selama ini istri saya tidak pernah mau saya kasih uang itu. Tidak pernah mau. Gak mau, dia cari kerja sendiri dan dapat uang. Gak mau uang saya. Coba bagaimana perasaannya wong lanang
koyo, ngerti koyo ya? Kerja koyo di dhuwit, bojone dikeki gak gelem. Rata-rata bojone kan iki alhamdulillah wong sing dikeki Allah bojo-bojo sing apik ngene iki. Akhirnya bojone ini menjadi jalaran dia bisa bertuh. Sing akeh gak ngono, Pak. Istrinya, suaminya resign dari bank, langsung minta cerai. Sing akeh-akeh. Tapi ini enggak ini fenomena langka ini yang saya ceritakan. Tuh uang banyak dikasihkan, paling di hatinya dia, Allah wong wedok iku nek wis ketok duwe akeh lak berubah. Mah ini mah uang hadiah untuk mama. Ditaruh di kasur. Sudah ambilan mah. Hari pertama sih tetap di situ. Waduh, gak gelem hari ini. Hari kedua sudah gak ada. Oh, dijupuk ternyata. Ngono kok cari gak gelem. Ternyata gelem. Hari ketiga, oh pasti dijupuk gak ono kok. Terus gimana, Pak? Sampai berhari-hari gak sengaja nyapu longan. Ngerti nyapu longan? Nyapu kolom apa? Tempat tidur. Ternyata uang itu nyelip jatuh di situ, nggak diambil-ambil sudah lama. Langsung tek pikirannya laki-laki ini, akhirnya dia resign dari bank. Nah ini saya ceritakan supaya kita tahu bagaimana makanan yang apa? Halal itu nanti pengaruh kepada anak kita. Maka cara mendidik yang pertama adalah pastikan makanan yang masuk ke perut anakmu, makanan yang halal. Lah makanan yang masuk ke perut kita ini halalan thayyibah berkah syaratnya 3. Syarat pertama zatuhu thayyib, barangnya itu baik. Barangnya itu bagus. Nasi, keju, susu, madu, baik. Barangnya itu baik. Jangan makan racun, narkoba, rokok, minuman keras, enggak baik gini. Jadi makanan yang halalan thayyibah adalah syarat yang pertama zatuhu thayyib. Zatnya barang itu baik. Yang kedua sababuhu thayyib. Sebab mencarinya pun harus baik. Jadi barangnya baik, cara mendapatkannya harus baik. Yang nomor 3, cara mengkonsumsinya harus baik. Ada orang, Pak, kerja banting tulang, alhamdulillah dapat uang halal. Dapat uang halal karena ini kerja banting tulang. Setelah itu dibelikan air zam-zam, saking pinginnya minum zam-zam. Berarti barangnya bagus enggak? Tolong dijawab. Hah? Bagus. Yang kedua, cara mendapatkannya bagus enggak tadi? Bagus, dia banting tulang, dapat uang yang halal, diberikan zam-zam. Berarti barangnya baik, cara mendapatkannya baik. Tetapi ternyata minum zam-zamnya sambil pakai tangan kiri. Minum zam-zam pakai tangan kiri, ngadeg pisan, gak ngucap bismillah. Meskipun tuh zam-zam langsung dari sumbernya. Meskipun cara mendapatkannya baik, tapi cara mengkonsumsinya bukan dengan cara Islam, gak jadi baik. Makanya syarat makanan yang masuk perut kita ini baik 3. Apa tadi yang pertama? Barangnya baik, cara mendapatkannya baik, cara mengkonsumsinya baik. Begitu. Ya. Makanan ini baik tapi berlebihan, ya jadi gak baik. Itu makanan. Yang kedua adalah adibuhum, pengajaran. Mohon maaf. Adibuhum itu bukan pendidikan ya. Adibuhum pendidikan. Yang nomor 4, wa'allimuhum, pengajaran. Ustaz, apa bedanya pendidikan sama pengajaran? Lihat saya. Pendidikan dalam bahasa Arab ta'dib. Pengajaran dalam bahasa Arab ta'lim. Ada pendidikan ta'dib, ada pengajaran ta'lim. Apa bedanya Ustaz? Kalau pendidikan itu transfer moralitas. Adaba yu'addibu ta'dib. Transfer moralitas, akhlak, sopan santun, etika. Itu pendidikan.
Adapun pengajaran itu taklim, transfer ilmu, matematika, faraid, akidah, syariah. Lah banyak orang itu fokus, orang-orang kaya itu banyak fokus di taklimnya, ngasih edukasi, ngasih apa? Ilmu, sekolah kan tinggi, tapi kurang takdibnya, pengajarannya. Makanya kadang-kadang sekolahnya tinggi tapi moralitasnya bejat. Makanya unsurnya 3, kasih makan yang baik. Terus nomor 2 apa dah? Didiklah. 3 kan? Kasih makan yang baik, ngasih makanan yang halal, pengajaran yang bagus, dan pendidikan yang bagus. Itu tarbiyatul abna. Ini kalau dikembangkan banyak ya. Kemudian lanjutnya, termasuk cabang keimanan adalah wasilatur rahim, nyambung tali rahim. Ini cabang iman ini, silaturahim. Perhatikan saya. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang mutus silaturahim. Kerabat itu macamnya ada 3 kata Nabi. Kerabat itu macamnya ada 3. Kerabat yang pertama adalah qati'ur rahim, kerabat yang mutus silaturahim. Rasulullah bersabda la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang mutus tali rahim. Gak bisa masuk surga. Ente punya bapak ente sewa, gak akan masuk surga ente. Ente punya ibu, gara-gara merasa diperlakukan gak adil, kemudian ibumu kamu siwa, gak bisa ente. Kita jangan sampai durhaka. Ustaz, aku pengen bakti Ustaz, tapi gimana lagi? Mesti anak sing iku sing di luluno. Aku gak dolono gawe. Ente lorati, ente durung berbakti. Karena tadi sudah saya jelaskan di awal, berbakti kepada orang tua itu poin yang nomor 3 adalah apa tadi? Ayo, sing nyambung nek ngaji iku. Tadi kan tak sebut nek wong tua isih urip, caranya ada berapa? 3. Nek wong tua wis mati, caranya ono 9. Nggih napa mboten? Berapa menit kok selali gitu, cepet lali ini. Kalau orang tuanya masih hidup, maka harus apa tadi? Yang nomor 3, sabar. Wong tuamu itu kadang-kadang ngelarakno atimu, tapi awakmu gak iso lore ati. Kudu ditutup matane, gak direke. Soalnya apa? Soalnya awakmu nalikane cilik wis bolak-balik ngelarakno atine wong tuamu. Gak sepadan karo iku. Mohon maaf ya, sing bersih kotoranmu iku wong tuamu. Awakmu ngoyo tengah wengi sing ngeterno wong tuamu. Gak sebanding, gak usah digolor ati. Loro atimu masalah ngono iku mang, gak ono apa-apane dibandingno loro atine wong tua ngeramut awakmu. Makanya gak boleh sakit hati sama orang tua itu. Alal ain war ra's, tutup mata, tutup kepala. Sama orang tua maafkan itu. Makanya kata para ulama, sabar dari orang tua ketika tua itu intinya bakti. Banyak yang enggak. Gak boleh, itu bahaya, harus diobati. Ya iya, saat aku ya pengen nyambung, saat tapi gonku dipek. Lihat kan ngono. Ini kuasa ning omahku iku saat dipek karo direbut itu. Nah, itu bahaya untuk tali rahim. Ya. Terus nomor pinten nih? Oh, masih kerabat tadi belum selesai ya. Kerabat itu ada 3 Pak. Yang pertama qati'ur rahim, yang mutus tali rahim. Kerabat yang nomor 2 adalah apa dulu? Al-mukafi', ya.
yang sekedar bales. Nek dhek gelem nang aku ya aku nang dhek, nek dhek gelem nyopo ya tak sapa. Nek dhek gak nyopo ya mau aku nyopo. Oh, ana enggak model wong kayak ini nih? Hah? Wong tak delok ae nek gelem nyopo tak sapa. Nek gak gelem nyopo, lah apa aku nyopo dhek. Nah, ini namanya al-mukafi, sekedar bales. Iki bukan nyambung tali rahim. Ayo dik, kemarin mas nang rumah kita, sekarang gantian ayo kita nyambung. Iki duduk nyambung mas, bales. Belum tingkatan nyambung. Nyambung yang bagaimana Ustaz? Yang nomor 3. Oh ini sing pahalai gomedi. Nomor 3, al-wasil yang nyambung. Sapa wong sing nyambung itu Ustaz? Perhatikan, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang nyambung tali rahim itu yang sekedar bales, bukan. Tetapi man quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang nyambung tali rahim adalah orang yang diputus, tapi dia tetap mau nyambung. Duwe adik melengos, tapi tetap disapa, dik sini dik. Disakiti tapi tetap berlapang dada. Wah iki sing pahalai gede. Iki pahalai sing gede ya. Terus selanjutnya, wis silaturahim selesai ya. Apa ini sekarang? Wa ta'atis sada fi ghairi maksiatillah. Mentaati sayyid. Sayyid itu budak itu, Pak. Budak kan punya apa? Tuan, harus taat. Gak boleh bangkang. Warifki bil abid, dan harus lemah lembut dan menyayangi para budak. Zaman dulu kan gitu. Ada perbudakan. Ini tentang masalah apa tadi? Ini masalah keluarga ya. Masalah keluarga. Jadi nikah, kemudian apa tadi aja? Menunaikan hak-hak keluarga, bakti kepada orang tua, tidak boleh durhaka, terus tarbiyatul aulad, mendidik anak, terus silaturahim, mentaati majikan, dan menyayangi budak. Ada 6 ya. Lah ini sudah selesai. Ternyata nggak bisa menyelesaikan semua ini. Jim, tinggal terakhir ini, cabang keimanan yang terakhir. Apa ini? Wa minha ma yata'allaqu bil ama. Kalau tadi kan masalah keluarga, betul ya? Nah, ini sekarang masalah kemasyarakatan umum. Cabang-cabang keimanan yang ada di masyarakat. Apa saja? Diterangkan sekarang ini 17 macam. Lah iso ta nerang sak jam 17 poin iki. Dibaca aja ya. Enggak usah dijelaskan. Yang pertama al-qiyamu, ini penting-penting sebenarnya ini, harus dijabarkan ini. Al-qiyamu bil imrati ma'al adillah ini. Jadi kalau jadi pemimpin harus adil. Ini cabang keimanan. Menegakkan kepemimpinan dengan adil. Nah ini diterangkan dalam sebuah riwayat, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat. Yang pertama, al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Adil itu lawannya apa sih? Adil itu lawannya zalim. Apa artinya adil? Pemimpin yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pemimpin zalim apa maksudnya? Tidak menempatkan sesuatu pada tempat. Umar bin Khattab, perhatikan saya. Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, wallahi seandainya ada domba mati di tepi sungai Eufrat Irak, aku takut pada hari kiamat akan ditanyai Allah, kenapa itu kambing kok mati di sana? Padahal itu wedhus. Pimpinan itu berat. Rasulullah mengingatkan umatnya, innakum satahrisuna 'alal imara wa satakunu nadama yaumal qiyamah. Kalian berebutan, berlomba-lomba ingin jadi pemimpin, padahal itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Bahkan Umar bin Khattab itu ketika beliau hampir wafat, kan ditanya sama sahabat, siapa yang jadi khalifah?
Umar mengatakan seandainya Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih hidup, langsung aku tunjuk dia jadi khalifah. Hanya saja Abu Ubaidah ibnul Jarrah sudah wafat. Maka aku sebutkan 6 orang yang Rasulullah wafat ridho dengan 6 orang ini. Utsman, Ali, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Perhatikan baik-baik ya. Padahal itu, perhatikan. Padahal pada waktu itu 10 orang yang dijamin masuk surga, itu ada 7 orang. Abu Bakar sudah wafat, ada 7 orang. Abu Ubaidah sudah wafat, Umar hampir wafat. Berarti yang tersisa berapa orang? 7 orang. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid. Tapi kata Umar 6 saja, yang satu gak usah. Kenapa? Karena Sa'id bin Zaid itu dulure Umar. Kerabat, sepupunya Umar plus iparnya Umar. Umar gak mau. Padahal berhak juga. Tapi gak mau Umar. Karena berat kepemimpinan ini. Umar bin Khattab pernah keliling ke rumahnya. Kok keliling ke rumah? Keliling ke rakyatnya. Melihat ada wanita malam-malam masak. Terus dengarkan jeritan anak-anak kecil. Anak-anak kecil nangis sampai ketiduran. Ibunya ini menanak air. Bukan menanak nasi ya. Menanak kurma, apalagi kurma kok dimasak. Masak air dikasih batu. Kenapa? Supaya anak itu meneng. Anak kan lesu nih. Iya sik digodhogno mak, sabar ya. Padahal iku nggodhog banyu mbek watu. Tujuane mek kanggo apa? Anake apa? Ngenteni keturun ngono lho maksudnya. Umar tahu itu. Langsung Umar balik ke rumahnya membawa gandum diangkat. Dibawa ke rumah orang itu. Wahai ibu, silakan dimasak. Akhirnya dimasak. Akhirnya setelah matang dikasih makan anak-anaknya ini. Kata wanita ini, wallahi engkau lebih baik dan lebih berhak jadi khalifah daripada Umar bin Khattab. Ngono kuwi Umar gak ngomong ngene lho, karo awakmu nek aku iku. Yo gak ngomong. Maksudnya, yo gak ngomong. Zaman dulu kan gak orang presiden ditempel nduk ngene. Zaman dulu gak ada fotografer. Fotografi durung ono, durung ditemukan. Ya kita tahu. Umar bin Khattab itu pernah buat dekrit la yabi fi sukina illa man tafaqaha fiddin. Gak boleh masuk pasar kami kecuali orang yang paham ilmu agama. Jadi sing dodolan itu gak oleh wong sing gak iso ngerti agama. Seandainya iki aturan Umar diterapkan zaman sekarang, mall-mall sepi kabeh. Iya, la yabi fi sukina illa man tafaqaha fiddin. Gak boleh masuk jualan di pasar kami kecuali orang yang fakih dalam agama, supaya ngerti riba ini haram. Soalnya kalau riba haram ada di negeri Islam, ini yang menyebabkan malapetaka. Umar nggak mau, diteliti sama Umar. Harus lo ngerti, nggak boleh curang, nggak boleh nipu. Terus tersebar pada waktu itu orang-orang ngoplos apa? Susu dengan air. Umar marah dan Umar membuat dekret gak boleh dicampur. Setelah itu dimonitoring, apa yang sudah diputuskan dimonitoring sama Umar. Malam-malam Umar keliling, tiba-tiba Umar ini melihat ada seorang ibu malam-malam bercakap-cakap di kuping sama Umar. Ibu ini bercakap-cakap kepada anaknya perempuan, wahai anakku perempuan, tolong ambilkan air campur dengan susu itu, besok kita jual di pasar. Wahai ibunda, bukankah Khalifah Umar bin Khattab melarang kita untuk mencampur dan berkhianat dan curang dalam dagang? Gak boleh ibunda, gak boleh kita campur susu dengan air ini. Maka ibunya mengatakan, wahai anakku, semua orang mencampur susunya dan Umar tidak melihatnya, Khalifah tidak melihatnya. Maka sang wanita ini mengatakan, wahai ibunda, jika Umar tidak melihatnya maka Tuhannya Umar melihatnya. Aku gak mau. Kaget Umar, kono wong apik ini. Jujur amanah, padahal kono sing ngeru. Umar langsung pulang manggil anaknya. Sim, sini Sim. Sim siapa lagi? Sim. Hah? Bukan Hasim, Asim.
Asim. Ya Asim, ta'al. Sini anakku. Segera kamu berangkat cari tempat di ujung di tempatnya di sini. Ini bakul susu jualan di pasar. Dia punya putri yang luar biasa. Segera datangi lamaran itu. Berangkat Asim sama perempuan ini. Nikah sama putra khalifah. Putri tukang bakul susu tadi itu nikah sama putra khalifah Asim bin Umar bin Khattab, adiknya Abdullah bin Umar. Siapa nama wanita putri penjual susu ini? Sopo jenenge wong wedok ini? Terus singo kanteni. Namanya siapa? Ayo. Enggak itu. Akhirnya dari pernikahan, perhatikan. Akhirnya dari pernikahan Asim dengan wanita yang baik, yang amanah, yang mulia tadi, lahirlah seorang putri. Putri ini namanya Laila. Kalau sudah sampai sini? Kalau nggak salah namanya Ummu Ammarah. Yang dinikahi tadi loh. Terus punya anak namanya siapa tadi? Laila. Antum tulis saja putri wanita penjual susu yang menikah dengan putra Umar. Jenenge iki lho sapa? Aku mang takon iku asline aku dhewe rada lali. Tapi saelingku siapa tadi aku ngomong? Ummu Ammarah. Tapi coba barangkali ada yang bantu saya. Ummu Ammarah ingat saya. Terus punya anak namanya siapa tadi? Laila. Lah perhatikan saya. Ini Laila ini apanya Umar? Cucunya Umar kan? Dinikahi Abdul Aziz. Abdul Aziz ini saudaranya khalifah. Abdul Malik bin Marwan punya saudara namanya Abdul Aziz bin Marwan kalau nggak salah. Habis gitu Abdul Aziz nikah sama Laila, punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Pendekar jagat raya ini. Umar bin Abdul Aziz ini jadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz ingin mengembalikan sistem kekhilafahannya seperti Khulafaur Rasyidin. Jadi Laila nikah sama siapa tadi? Abdul Aziz, punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Perhatikan. Umar bin Abdul Aziz nikah sama wanita namanya Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan khalifah. Punya putri namanya siapa tadi? Fatimah putri khalifah loh. Abdul Malik bin Marwan punya anak namanya Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Al-Walid ini jadi khalifah. Aja bingung dulu ya. Abdul Malik khalifah, punya anak Fatimah binti Abdul Malik jadi putri khalifah, punya anak lagi Abdul Malik yaitu siapa tadi? Al-Walid bin Abdul Malik jadi khalifah. Jadi Fatimah ini bapaknya khalifah, saudaranya khalifah, suaminya khalifah. Gak iso kebayang uripe enak nduk kene. Mewah Fatimah ini. Tapi ketika jadi istrinya Umar bin Abdul Aziz, seluruh perhiasannya suruh nyopot, lepas semua perhiasan, dikembalikan ke Baitul Mal. Zuhud Umar bin Abdul Aziz. Di zamannya ini Islam, aku gak ngomong Spanyol, perbatasan Perancis bagian selatan sudah bukan Spanyol lagi. Jadi Islam di zaman Umar bin Abdul Aziz sampai ke Perancis. Itu tadi yang saya katakan tarbiyatul anak nomor 1 itu kasih makanan yang apa tadi? Hal ini efeknya makanan yang halal itu. Meskipun mangani wasin halal, cerdas anakmu, bakti anakmu. Meskipun sandwich, meskipun itu madu yang mahal, tapi ini bukan dari harta yang halal, percuma, anakmu akan durhaka. Kembali ke materi ya. Jadi itu tentang pertama ya, memimpin negara dengan apa?
Antum tahu nggak Umar bin Abdul Aziz itu ketika beliau diangkat jadi khalifah, apa yang dia ucapkan? Nah kalau sekarang kan alhamdulillah tasyakuran itu kan. Saiki lho ya. Pilih tadi bupati, pilih tadi ketua RT, alhamdulillah tasyakuran. Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah ditunjuk itu langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kepemimpinan itu amanah dan hakikat orang diberi amanah itu dikasih musibah. Pertanggungjawabannya besar. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika dapat amanah itu langsung dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya. Terus nomor berikutnya. Ada ini jam berapa ini? Wa mutaba'atul jamaah. Harus mengikuti jamaah kaum muslimin. Ya. Tidak boleh seperti khawarij. Karena khawarij ini memisahkan diri dari Khalifah Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Merongrong kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Wa ta'atu ulil amri, dan harus taat kepada ulil amri. Wa islah bainan nas, mendamaikan di antara dua manusia yang bertikai. Wa yadkhulu fi qitalul khawarij al-buwat, termasuk memerangi orang khawarij. Ini dibolehkan dalam agama. Seperti yang dilakukan Khalifah Ali membasmi gerakan Nahrawan. Boleh ya. Wal muawanatu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyul munkar, memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Ini pun kalau didetailkan panjang ya, ini saya baca saja. Wa iqamatil hudud, menegakkan had. Had dalam Islam itu loh. Orang yang mencuri potong tangan, orang yang berzina dirajam kalau sudah menikah, kalau belum menikah maka dicambuk 100 kali. Itu harus ditegakkan. Hukum Allah harus ditegakkan. Kalau negara kita belum melaksanakannya, maka kita nggak boleh main hakim sendiri. Lihat tetangganya zina langsung ditarik, diarak terus dirajam mati. Nggak boleh. Karena had itu harus dibawa payung legalitas yang jelas. Nggak boleh dikembalikan ke masyarakat, nanti rusak negara ini. Jadi had itu harus ada payung hukum yang menaunginya. Wal jihad, dan termasuk jihad. Wan minhul murabita, termasuk menjaga perbatasan musuh. Wa adaul amanah, menyampaikan amanat. Wa adaul khumus. Wal qarad madal mafa, mengembalikan utang piutang. Wa ikramul jar, memuliakan tamu. Wa husnul muamalah, muamalah yang baik sama orang. Ini semua dalam kategori cabang-cabang apa tadi? Iman. Wa yadkhul fihi jam'ul mal min khillihi, termasuk mengumpulkan harta yang halal, menginfakkan dengan cara yang hak, meninggalkan kemubadiran, meninggalkan melampaui batas, menjawab salam, mengucapkan alhamdulillah, yarhamukallah kepada orang yang bersin, tidak menyakiti orang, menjauhi senda gurau, musik-musik, dan menyingkirkan gangguan di jalan. Itu semua dari A sampai Z yang kita 4 bulan terakhir ini kan kita bahas ini toh, cabang-cabang keimanan. Jadi cabang-cabang keimanan itu ada yang qalbi, tawakal, sabar, taubat, apalagi itu sudah selesai. Yang kedua berkaitan sama lisan, zikir, tasbih, tahmid, sudah selesai. Yang terakhir tadi adalah masalah badan, dan cabangnya ada banyak, sudah kita jelaskan semuanya. Sehingga wallahu alam pada pertemuan ini, judul ini kita anggap selesai. Cabang-cabang keimanan sudah kita anggap selesai. Insya Allah pada pertemuan akan datang, temanya apa itu? Sebab-sebab turunnya musibah. Nah, ini penting ini. Kenapa kok musibah itu turun? Apa sebabnya? Wa izalatuha, dan bagaimana cara menghilangkan musibah? Musibah ini gak mesti gunung meletus. Rumah tanggamu kacau, istrimu balelo, iya termasuk musibah. Itu apa penyebabnya? Dan bagaimana cara menghilangkannya? Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah sekarang sambil nunggu waktu azan, monggo kalau ada pertanyaan.
Ada nih jam pinten? 11.20 sudah lewat tuh. 45. Monggo, kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada saya tutup. Silakan. Monggo, Mas. Bagaimana dengan anaknya orang munafik gitu ya? Boleh. Anaknya orang jahat tapi baik. Itu. Iya bisa jadi, nggak menutup kemungkinan juga kayak gitu itu. Karena taufik Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak itu kalau dikasih makan, sedangkan dia itu bukan di usia yang bisa berkarya menghasilkan uang, maka itu dosanya untuk ayahnya. Anaknya tidak berdosa. Ayahnya kerja di tempat haram, anaknya disekolahkan, kuliah, bayar SPP dari uang haram, itu anaknya nggak ikut berdosa. Yang berdosa adalah siapa? Orang tuanya. Dan memang kasusnya ada banyak, ya. Tetapi yang saya omongkan tadi itu secara mujmal, secara global. Tapi ada persen-persen pengecualian, ya ada juga. Contohnya adalah di zaman Nabi ada orang gembong munafik. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Juwahatnya luar biasa ini orangnya. Tapi anaknya soleh. Anaknya namanya sama-sama nama bapaknya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jenenge anake padha mek jenenge dhek. Mas Alif jenenge sampean sapa Mas? Alif ya. Nek sampean duwe anak jeneng Alif. Nah, misalnya kayak gitu. Lah ini Abdullah bin Ubay bin Salul duwe anak jenenge Abdullah. Tapi beda. Sing Abdullah iki lagi soleh. Rasulullah menghormati anaknya. Dan anaknya ini sangat setia kepada Nabi. Tapi bapaknya jahat. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi tidak menutup kemungkinan terjadi juga seperti itu. Bahkan anaknya ini ngomong, ya Rasul, kalau panjenengan ingin bunuh bapakku, tolong ojo ngongkon wong liya. Biarkan aku aja yang membunuh. Ya, jadi mungkin saja seperti itu ya, karena taufik dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi faktor harta haram menjadikan anak nakal itu sangat kuat. Ya, sangat kuat dan sangat dominan. Wallahu a'lam. Yang lain? Monggo. Sebagai adik, kakak mempunyai utang, apakah adik wajib membayarnya? Sudah wafat. Sudah wafat. Kakak wafat, istrinya juga wafat, tapi tidak punya anak. Saya sebagai adik. Punya warisan? Mungkin pas-pasan itu. Loh, kok mungkin, kan sudah mati sudah. Iya, saya enggak. Oh. Kalau saudara kita itu wafat, kemudian punya istri, punya anak, dan itu istrinya dapat 1/8. Belum punya keturunan sama sekali. Saya sebagai adik apa? Cik, bukan istrinya, kakak sampean, Iya. kasih anak. Enggak punya. Berarti harta itu jatuh ke sampean. Jadi wajib. Si. Ini orang, beliau ini punya istri. Ya, yang wafat duluan siapa dulu? Kalau yang wafat duluan itu suami, tetap hitung-hitungannya perempuan ini dapat apa? Warisan. Ya. Tapi kalau ketika kakaknya ini wafat, istrinya sudah wafat duluan, maka otomatis nggak ada harta itu dikasihkan, itu istri mati kok, ya kan? Tak punya anak. Maka kalau ada warisan silakan dicek. Dicek dulu, Mas. Jangan nyaur dulu. Cek dulu punya warisan enggak. Karena punya warisan jatuh ke sampean. Punya bapak masih ada? Enggak ada. Sampean enggak punya? Enggak ada, bapak ibu enggak ada. Jatuh ke sampean itu harga. Karena perhatikan saya. Ini laki-laki wafat.
tidak punya istri, tidak punya anak, maka ya hartanya lari ke saudaranya. Kalau jenengan posisi saudara, maka silakan dicek lagi nih punya harta apa enggak. Kalau punya harta maka itu jatuh ke jenengan. Lah, nanti di situ digunakan untuk melunasi apa? Utangnya. Tapi kalau enggak ada dan panjenengan merasa itu adalah saudaranya jenengan, ya apa kakak dan sampai mampu bisa, maka itu fadilah. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang dinaungi pada hari kiamat adalah yang selain 7 tadi itu. Yang terkenal kan 7 nggih. Ada 7 orang yang dinaungi pada hari kiamat. Yang sering kan 7 itu, betul ya? Ada lagi sebenarnya, tapi terpisah, yaitu orang yang memutihkan utang. Ngerti maksudnya memutihkan utang? Membebaskan utang. Itu fadilahnya besar. Nah, jenengan kalau mampu dan utangnya mungkin gak seberapa, ya dilunasi aja. Kalau seumpamanya tidak mengetahui Istri jenengan? istri nggak tahu. Istri jenengan maksudnya? Iya. Gak harus, Pak. Karena sampean laki-laki. Gak apa. Istri itu sing penting dikai HE. Wis ojo dawa ngomong karo bojo ya. Sampean mau bakti nang wong tuwa sampean masuk nikah lagi ya oleh, Pak. Guyon, Pak, guyon. Tapi intinya tidak disyaratkan panjenengan mendapatkan izin dari istri. Kalau sekiranya itu malah ruwet, nggak usah. Tapi kalau istrinya sama ini baik dan saling berbagi supaya tahu ini loh termasuk ajaran Nabi melunasi hutang keluarga, itu monggo. Tapi sekarang dengan itu nanti ngambek dan seterusnya nggak usah. Ya, tapi istri sama nggak ikut kajian kan? Istrinya ikut kajian, ya nggak apa-apa ya. Intinya begitu Mas ya. Insya Allah diganti sama Allah yang lebih baik. Ya, wallahu a'lam. Yang lain monggo. Nggih. Kalau seandainya sebagiannya tidak tahu apakah orang tua itu ada utang atau tidak. Kalau anaknya nggak tahu apakah orang tua masih dihitung ada utang, ya tetep Pak. Mengutangi tetep utang sangkutan di karo wong liya. Ya, cuma bagi jenengan karena nggak tahu, ya beda lagi namanya nggak tahu. Namanya nggak tahu, ya gimana nggak tahu? Ya memang nggak ada hukumnya. Tapi status orang tua itu punya utang masih. Dan nanti di hari kiamat ada hitung-hitungannya. Orang mati syahid aja tadi dikatakan ya kan? Ya, tetap kalau amalannya akeh tetap lebih surga, tapi ada transfer pahala. Tadi mujahid itu orang yang mati syahid tetap masuk surga, tapi harus ada oper-operan dulu gitu. Ada sangkutan tadi itu yang harus diselesaikan. Cuma masalahnya di akhirat gak ada dolar, gak ada rupiah, adanya pahala sama dosa. Gitu. Nah, tapi kalau jenengan nggak tahu dan gak ono sing komplain, ya berarti gak ono Mas. Ojo gelek-gelek sampean. Tapi nek wis sampean ikhlakno, wis siapa yang punya utang monggo konfirmasi ke keluarga dan nggak ada yang apa? Nggak ada yang ngomong bismillah, insya Allah nggak ada insyaallah. Insya Allah nggak ada. Wallahu a'lam. Monggo. Sikap yang paling afdol bagi piutang. Piutang. Orang yang berutang Yang mengeluarkan uang. Mas menganggapnya hutang kalau nggak salah tahu apa dianggap lunas. Sikap yang paling afdol yang paling pahalanya tinggi. Karena kalau nggak salah ada sebuah hadis itu bahwasanya kalau kita menghutang itu setiap harinya itu seperti itu. Nggih. Nah kita afdolnya itu masih menganggap itu sebuah hutang apa menganggapnya lunas? Terperinci Mas, kalau jenengan sangat berkebutuhan dengan haknya uang jenengan tersebut, sedangkan orang ini hak warisnya, ahli warisnya kaya-kaya, urus. Ahli warisnya kaya-kaya, orangnya itu loh. Dia ini bukan orang gak duit-duit, cuma dulu kan aset dan seterusnya, ahli warisnya banyak, anaknya sugi-sugi. Sampai ngomongkan, nanti kalau dapat kan bisa disalurkan ke kebaikan yang lain. Aku paham pertanyaan sampean. Tuh. Jadi terperinci, kalau jenengan sangat butuh uang itu dan kebetulan orang yang jenengan kasih piutang itu kan sudah wafat nggih. Terus ahli warisnya sugi-sugi, enggak apa-apa disampaikan. Toh sampean juga butuh. Tapi kalau sampean dalam posisi
berkecukupan, terus kok gak mentolo rek nyawang apa jenenge? Ahli warise gak tega aku wis gak duwe-duwe wis bismillah ya Allah sampean moga jadi pahala sudah tak ikhlaskan untuk si mayit. Tentu gede pahalanya. Tadi saya katakan tadi kan, di antara ciri orang yang diberi naungan pada hari kiamat itu memutihkan apa? Ngerti memutihkan sama ini? Maksudnya bebas no utang piutang. Jadi seperti itu. Kalau jenengan sama orang yang menghutangi itu dihitung sedekah. Iya, tapi menghutangi mbek ngikhlasno tetep cek gede mengikhlasno. Ngasih jadi begini Afan perhatikan saya. Kadang-kadang Mbak, memberi itu lebih mudah daripada ngutangi. Karena orang memberi itu kan gak ono ngranjel do ati, aku lega tak kei ya, Pak. Tapi nek ngutangi itu kan kita masih mengharap kembali dia, betul apa enggak? Jadi maka di situ itulah orang ngutang itu berat. Makanya pahalanya gede. Tapi luwe gede meneh nek sampean ikhlas. Nah, sampean lihat posisi itu. Sampean lihat sampean berkebutuhan, orangnya punya duit apa enggak? Kalau ada notanya dan sampean berkebutuhan dan ini mereka ini punya anak ahli waris yang kaya mampu, ambil Mas. Enggak apa-apa, karena seorang muslim juga harus bisa mempertahankan haknya. Bisa dialihkan ke kebaikan yang lain. Bangun masjid atau yang lain. Tapi kalau nyawang kok gak mentolo, aku juga suke, gak butuh uang itu, terus anaknya juga gak ada yang mampu untuk bayar, ya bismillah ya Allah. Seperti itu, wallahu a'lam. Dalam? Nggih, silaturahim. Ini cerita apa? Saya itu saudara saya itu semuanya kayak di sedangkan saya sudah tua. Saya ini kan di Afrika, di Mekah. Nah, kalau saya itu mendekat, itu takut kalau dia nanti di aktif gitu. Nah ini bagaimana untuk apa itu? Nggih. Karena kalau kita datang dia juga takut gitu. Jadi Takut diawasi dah. Ya tepat ya, sampean parani terus saya, Pak. Beliau wali santri di Alisan nggih. Mas Dikri. Nggih, Mas. dan kedua, orang tua saya meninggal mempunyai warisan rumah. Nah, kalau orang sudah keluar dari LDI kan nggak boleh dapat warisan. Sama nggak dikasih? Itu sebenarnya kan gitu. Iya. Cuma apa ya? Khawatirnya nanti saya ini kan juga jadi juga kasihan juga nanti kan kata waris Nggih. kan gitu. Nggih. Saya nggak butuh juga kan gitu. Iya. Nggih. Yang pertama tetap disambung, Mbak. Tetap disambung. Tapi saya paham karakter mereka. Mereka itu meskipun kamu baik kaya apa, selama kamu itu mohon maaf tidak itu mang tetap dianggap kafir. Itu Pak ya. Ya dianggap kafir. Nah, beliau ini alhamdulillah sudah keluar dari lingkaran yang tidak mengenakan itu. Terus bagaimana? Apakah tetap sambung? Urusan dia, sampai datangi. Ya. Datangi aja enggak apa-apa. Nanti sampean dipel enggak apa-apa. Ya, ini apa ini bekal sampean. Sambungi sampean sudah menunaikan. Tetap Mbak sampaikan sampean punya rezeki kasih enggak apa-apa. Punya rezeki kasih, anaknya butuh apa sampean lunasi. Insya Allah dengan itu mudah-mudahan juga membawa dampak yang positif bagi hubungan itu. Tetap jangan putus silaturahim, kecuali kalau jenengan khawatir kalau masih berhubungan sama mereka menyampaikan akidahnya yang rusak untuk membuat sampean berpaling lagi, itu beda lagi. Tapi kalau mereka sebenarnya juga gak punya ilmu, maka justru mereka perlu ditolong. Di antara cara berbuat baik kepada kerabat adalah mengantarkan hidayah kepadanya. Terus dibarani, dikasih nasihat, dikasih pencerahan. Pertama mungkin belum nyantol, insya Allah yang kedua nyantol. Ketiga setuju. Semua tetap harus diusahakan. Tetap ndonga sing api-api, sampai datangi, sampai doakan, semoga berubah. Tetap membangun hubungan yang positif. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Harta warisan jenengan sampaikan ke kakak-kakak sampean, ke adik-adik sampean, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, aku punya hak di haknya ibu saya itu. Oh gak iso, awakmu seperti itu kali di gak iso nyebut jenenge rek. Ya.
Apa mus metu kalau DNI gak boleh, apa mus kafir gak iso. Misalnya ya, dan sampai juga tidak berkebutuhan karena sudah mapan, ya sudah urusan mereka. Dicoba dulu kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya urusan mereka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya, dan semoga Allah memberikan hidayah. Adzan nih, sampun nih. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.